Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di acara SPG Breaking News. Bersama saya, Reisa Septiana Nurul Hidayah dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Update kasus virus corona pertama kali yang dikonfirmasikan oleh Indonesia yaitu pada hari Senin tanggal 2 Maret lalu yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa 2 orang penduduk Indonesia terkonfirmasi virus COVID-19, yaitu seorang perempuan berumur 31 tahun dan seorang ibu berumur 64 tahun. Berikut cuplikan video pengumuman dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona. Ya. Sejak awal kita ini serius dan sangat ketat mengikuti protokol kesehatan dari WHO yang berkaitan dengan corona dan juga bekerja sama dengan perwakilan WHO yang ada di Jakarta. Ketika ada kasus di Wuhan, di Hubei, di Tiongkok, kita juga mempersiapkan mengevakuasi 238 WNI kita evakuasi juga dengan prosedur protokol yang ketat ke Natuna. Setelah 14 hari, kita cek, observasi, hasilnya negatif, dan kemudian kita kembalikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga evakuasi yang kedua di kapal World Dream yang berada di dekat Batam dan Singapura yang berjumlah 188 orang dengan juga prosedur protokol kesehatan yang ketat. Kita bawa ke Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu. Ini masih di sana. Kita observasi dan setiap hari selalu kita cek yang berkaitan dengan kesehatan. Dan yang terakhir tadi malam ada 69 orang kru kapal Diamond Princess yang juga kita evakuasi dengan protokol yang ketat juga ke Pulau Sebaru lewat airport Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang ada yang berkaitan dengan virus corona. Kita juga menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik itu darat, baik itu laut maupun udara. Semuanya dijaga ketat, meskipun dalam prakteknya ini tidak mudah. Karena ngecek dengan yang namanya thermal scanner itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bisa dijamin 100%. Oleh sebab itu, begitu ada informasi, minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena
virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Dengan standar isolasi yang baik. Kita juga memiliki peralatan yang memadai sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen yang cukup. Kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga tidak pernah saya sampaikan, tim gabungan TNI, Polri, dan sipil dalam penanganan ini. Kita juga memiliki SOP yang standarnya sama dengan standar-standar internasional yang ada. Kita juga memiliki anggarannya ada, dan ini juga diprioritaskan untuk menangani ini. Karena kalau kita tidak serius menangani ini, atau dianggap tidak serius, ini sangat berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Dari video tersebut, Indonesia sudah memasuki zona merah. Tetapi sebenarnya kasus ini sudah ada sejak minggu ketiga bulan Januari. Pernyataan FKM UI didasarkan pada laporan kasus orang dalam pantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP di salah satu daerah sejak minggu ketiga bulan Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti bahwa telah terjadi penularan virus corona secara lokal. Saat ini data dari kasus COVID-19 di Indonesia yaitu pada tanggal 11 Mei 2020. Baiklah, dapat kami laporkan secara keseluruhan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu kasus terkonfirmasi berjumlah 14.265 kasus, di mana pasien yang dirawat sebanyak 10.393 pasien, 72,857% dari terkonfirmasi. Meninggal 991 pasien, 6.947% dari terkonfirmasi. Dan di mana sembuh 2.881 pasien, 20.196% dari terkonfirmasi. Itulah update terkini pada tanggal 11 Mei 2020. Dari data tersebut, terkhusus Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pasien yang terkonfirmasi yaitu 29 orang, 1 orang meninggal, dan 6 orang sembuh. Pasien pertama kali yang ada di Bangka Belitung yaitu berada di Belitung. Beliau adalah seorang laki-laki berusia 54 tahun dan beliau juga salah satu 6 orang yang sembuh. Untuk kasus pasien yang sudah meninggal di Bangka Belitung yaitu 1 orang berasal dari Kabupaten Bangka Selatan, khususnya di Tobuali. Beliau adalah seorang bapak-bapak berumur 72 tahun. Sebelum beliau meninggal, beliau merupakan pasien PDP atau pasien dalam pengawasan.
Setelah meninggal, barulah keluar hasil swab yang menyatakan bahwa beliau terkonfirmasi virus corona atau positif corona. Oke, baiklah, kita sudah terhubung dengan siswi dari SMA Negeri 1 Koba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Koba. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana tubuh kita bisa terkena atau terserang COVID-19? Dan bagaimana perawat dan tenaga medis di Bangka Belitung, serta peran pemerintah Bangka Belitung dalam menangani COVID-19? Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari siswi SMA Negeri 1 Koba. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang bagaimana tubuh kita bisa terkena atau terserang virus COVID-19 ini, berikut cuplikan video yang menjelaskan bagaimana tubuh kita bisa terserang virus ini. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Selain mendengarkan laporan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Belitung, Mikron Antariksa, dan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Mulyono. Dalam rapat ini juga membahas kesiapan yang harus diselesaikan dalam upaya penanganan COVID-19. Selain untuk membahas perkembangan dari mana saja dan penanganan COVID-19 di Bangka Belitung, untuk menindaklanjuti beberapa kebijakan yang diambil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Selain penanganan COVID-19, khusus terhadap penanganan pasien yang dinyatakan positif, penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Bangka Belitung untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri atau APBD, dan rencana kebijakan keuangan masyarakat yang dikategorikan ODP dan PDP, serta kebijakan intensif bagi petugas medis dan keadaan yang ada di pintu masuk Bangka Belitung untuk memudahkan transportasi ilegal yang masih beroperasi dibahas dalam rapat ini. Selain mendengarkan laporan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bangka Belitung, Mikron Antariksa, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Mulyono. Dalam rapat ini juga membahas kesiapan yang harus diselesaikan dalam upaya penanganan COVID-19. Selain untuk membahas perkembangan dari mana saja dan penanganan COVID-19 di Bangka Belitung, untuk menindaklanjuti beberapa kebijakan yang diambil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Selain penanganan COVID-19, khusus terhadap penanganan pasien yang dinyatakan positif, penggunaan anggaran penanganan COVID-19 di Bangka Belitung untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri atau APBD, dan rencana kebijakan keuangan masyarakat yang dikategorikan ODP dan PDP, serta kebijakan intensif bagi petugas medis dan keadaan yang ada di pintu masuk Bangka Belitung untuk memudahkan transportasi ilegal yang masih beroperasi dibahas dalam rapat ini. Untuk protokol kematian kasus penanganan virus COVID-19 ini akan dijelaskan oleh cuplikan video berikut ini. Itulah protokol kematian, proses penguburan jenazah pasien yang terkonfirmasi positif corona. Begitu kejam sekali virus ini.
maka kita harus berhati-hati agar kita tidak tertular oleh virus yang mematikan ini, yaitu virus COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi sebelum adanya virus ini. Untuk rumah sakit rujukan yang ada di Bangka Belitung, yaitu yang pertama RSUD Dr. Haji Marsidi Judono dan RSUD Depati Hamzah. Cara pencegahan diri agar terhindar dari COVID-19 dan himbauan untuk masyarakat yaitu kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Dan stay at home atau berdiam diri di rumah, tidak usah keluar kemana-mana. Memakai masker bila sakit atau berada di luar rumah, hindari kerumunan, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Jika terjadi gejala-gejala sama seperti virus COVID-19 ini, kalian bisa pergi ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terlebih dahulu. Bagi masyarakat sekitar diharapkan untuk tidak keluar rumah. Jangan keluar rumah atau berkerumunan, karena itu adalah cara penularan virus COVID-19 ini. Dan kita harus mencegah untuk menghindari rantai penyebaran virus COVID-19. Itulah update kasus virus corona yang ada di Indonesia, terkhusus Kepulauan Bangka Belitung. Sekian update kasus terkini virus COVID-19 di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Spige Mastap.